Bible? Tanda tanya, Bang. Oh begitu ya. Tapi ada yang saya mau tanyakan dulu sebelum masuk di hal-hal ini. Eh, saya mau bertanya kepada Bang Farul, kenapa kalian sibuk membahas tentang Alkitabnya orang Kristen, sedangkan Al-Qurannya sendiri tidak diberitakan dengan baik. Terus dikatakan Satu-satu ya, bahwa Bang. Yesus Tunggu satu-satu dulu. tidak bisa. Kenapa? Satu dulu, Ya Bang. kenapa Nanti yang orang kedua. Islam? Kenapa Ya, jangan bilang orang Islam? Bang Faruk aja dulu, Bang. Karena kan yang di depan kau tuh Bang ya. Faruk. Oh iya iya, sorry. Kenapa si Faruk ini membahas-bahas Bibelnya orang Kristen? Betul? Iya. Itu tadi kan? Sedangkan iya, Al-Quran nggak kalian bahas, gitu kan, Bang? iya. Oke. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita kaji dulu. Bolehkah saya kasih pertanyaan dua supaya lebih bagusnya nanti langsung bahas dua itu pertanyaan saya kasih dua. Kan tadi pertama lah, pertanyaan kedua. Boleh? Ya udah, silakan, Bang. Kalau Oke, nyambung, kemudian dikatakan bahwa Yesus itu di neraka atau di surga. Ya, tentu saja dia di surga karena dia yang membuat langit dan bumi dan segala isinya, karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dialah Alfa dan Omega. Dia yang akhir dan awal. Jadi Tuhan Yesus itu datang menjelma sebagai manusia untuk memperlihatkan kasihnya kepada manusia agar menjadi contoh yang terbaik. Kalau Tuhan Yesus dia berpikir begini. Tunggu dulu. Itu pernyataan, bukan pertanyaan itu, Bang. Oke. Pernyataan. Itu tadi, Bang, namanya yang kedua itu bukan pertanyaan, Bang. Itu pernyataan darimu. Bukan pertanyaan, Iya, itu baiklah kalau pernyataan, Bang. Abang bilang dua pertanyaan. Yang kedua itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ya udah nggak masalah lah, Bang. Boleh-boleh saja ya. Sebagai manusia kita bermimpi dan berangan-angan kosong, boleh-boleh saja, itu angan-anganmu, Bang. oke, baik. Kita kaji dulu ya. Abang tadi katakan kenapa si Faruk ini membahas Bibelnya teman-teman Kristen, ya kan? Kita kaji dulu, Bang. Yang termasuk Bibel itu apakah dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu bagian dari Bibel? Iya, begini Bang Farul, karena saya kan tidak terlalu mendalami dengan begitu, Dia yang karena kan awam saya gini kan bukan. harusnya Bang tahu lah. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, apakah itu yang disebut Bible? Iya, Iya, oke. Kalau begitu, jika memang Anda katakan Bible itu adalah kitabnya teman Kristen, ya, coba Abang sebutkan satu ayat, satu kitab ataupun satu ayat dalam Bible yang bisa kalian jadikan validasi atau legalitas bahwasannya kitab itu diturunkan untuk teman-teman Kristen. Ada nggak, Bang? Contoh, kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini disampaikan untuk iman Kristen atau orang-orang yang mentuhankan dan menyembah pada Yesus. Ada nggak? Atau di kitab Perjanjian Baru, Matius, kitab ini, tulisan Matius ini disampaikan kepada iman Kristen atau orang-orang yang mentuhankan Yesus, menyembah pada Yesus. Atau kitab Markus, Lukas, Yohanes, dan yang lainnya. Ada nggak, Bang, legitimasi yang dimiliki teman-teman Kristen? Ya, iya. tertulis dalam Bible itu yang hingga kalian menyatakan itu adalah Bible kalian atau kitab kalian. Ada nggak, Bang? Kalau menurut kita dalam Kristen itu, apa Tuhan itu dilahirkan, Tuhan Yesus Kristus dilahirkan ke dunia untuk semua orang, bagi yang menerimanya. Aku nggak nanya Yesus Tuhan atau tidak loh, Bang. Udah simpelnya gini aja lah. Ya, legalitas apa yang dimiliki teman-teman Kristen sehingga kalian nyatakan kitab Kejadian sampai dengan Wahyu adalah kitab kalian? Silakan. Maksudnya bagaimana? Aduh, gimana mensederhanakan bahasanya ya? Contoh ini, Bang, ya, contoh seperti kami, ya, kami punya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tuh sampai 85, dikatakan, ya, hudal linnas, Al-Quran ini diturunkan ya sebagai petunjuk untuk umat manusia.
seluruh manusia. Jadi yang namanya manusia, jika memang dia berpegang kepada Quran dan menjadikan Quran sebagai kitab khususnya boleh. Karena memang Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ada banyak bang ayat-ayat seperti itu yang menunjukkan bahwasanya Quran ini diturunkan untuk manusia. Ya, yang jadi pertanyaan, jika memang ya Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu kalian katakan, kalian itu adalah kitab kalian. Ya, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan ya kitab ini diturunkan atau disampaikan atau diberikan ya untuk umat Kristen atau untuk orang-orang yang Tuhan yang menyembah pada Yesus, ada enggak? Oke, saya tanggapi ya. Tidak ada dikatakan bahwa diturunkan khusus untuk orang agama ini, karena agama itu mula-mulanya dibentuk dibuat oleh orang India. Jadi Enggak agama aku itu bilang tadi, manusia yang Bang. membuatnya. Tapi kalau Iman untuk firman itu Tuhan tadi, Bang. diturunkan semua umat manusia di dunia. Bang, tadi yang Bagi aku orang yang katakan percaya. malu, Bang. Tadi aku lisanku nggak bilang agama, iman. Ngerti nggak? Begini Bang? juga host ya. Imanmu disebut Saya apa, tanggap Bang, Bang sedikit Habel? karena host Imanmu ini disebut apa, Bang Habel? Tunggu dulu, Bang Habel. Imanmu disebut iman apa? Dipanggil dengan iman apa imanmu? iman Kristen lah yang percaya kepada Kristus. Iman Kristen kan. Makanya aku bilang, ada nggak legalitas yang kalian miliki atau gini aja lah, Bang. Apa legalitasmu? Apa dasarnya? Kau katakan kitab Kejadian sampai dengan Wahyu adalah kitabnya teman-teman Kristen. Apa dasarnya? Tidak ada itu yang dibilang kitabnya kitabnya orang Kristen, hanya Tuhan menurunkan firman-Nya itu untuk semua manusia. Kristen itu kenapa dikatakan Kristus? Karena pengikut Kristus. Itulah mula-mulanya terjadi namanya Kristen, pengikut Kristus. Aduh, nggak nyambung abang ini. Gimana mensederhanakan bahasa itu? Oke, sebentar sebentar Bang Habel, saya beritakan kepada Anda sesuai dengan berita Bible. Yang dikatakan Kristen itu adalah awalnya sebutan ejekan terhadap orang luar 12 suku bangsa Yahudi yang percaya kitab Yahudi berawal di Antioquia dengan pelopor Paulus. Kalau salah saya sangkal Bang. Lanjut Bang Faruk. Atau begini aja lah, Bang. Tapi abang bilang kan, ya, Bible itu diturunkan untuk seluruh umat manusia gitu, Bang. Iya. Di mana tertulis itu, Bang? Iya. Contohnya di dalam, saya kan tidak terlalu membaca Bible itu, jadi contohnya itu bahwa aku datang di dunia ini untuk semua manusia, bukan cuma misalnya agama Islam, agama yang lain, begitu. Aku tuh siapa, Bang? Aku tuh siapa? Ya Tuhan Allah. Siapa? Tuhan itu siapa namanya? Kalau kami orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Oke, di mana tertulis Yesus mengatakan dia turun sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia? Di mana tertulis, Bang? Ketika dia mengajarkan kebenaran firman di... Aku nggak bilang ketika kapan lo, Bang. Ya, makanya saya bilang tadi, Mas, Yang saya kurang mengetahui, tapi saya percaya, saya mendalami dengan iman saya. Pertanyaan yang diawali, ya, pertanyaan yang diawali, ya kan, tertulis di mana? Dengan pertanyaan kapan? Yang ku tanya di mana, bukan kapan. Kenapa kau menjawab dengan jawaban kapan? Ya Allah. Ya. Di mana tertulis Yesus menyatakan dia turun ke dunia jadi manusia untuk semua manusia, di mana? Ya begini saja, karena saya kan bukan belajar teologi. Ya, itu tadi pertanyaan saya, kenapa kalian sibuk membahas dengan firman orang, sedangkan Alkitabnya kalian tidak dibahas, diberitakan kepada orang lain. Oke. Jadi itulah, Terima kasih Habel. itu saja. Iya. Pertanyaannya, iya. Begini. Itu tadi saya tidak Begini, puas saya karena Abangku tidak dijawab Habel. tadi itu pertanyaan saya. Iya. Begini Bang Habel. Jadi kenapa kami membahas seperti apa yang dituntutan Anda? Yang pertama, kita ini sesama anak bangsa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajak kita menggunakan akal pikiran kita untuk bertuhan yang benar. Iya, Kalau betul. Tuhannya sudah benar, ajarannya pasti benar.
Jadi Ya, kalau salah, makanya kalau makanya itu Tuhannya toh. salah, ajarannya pasti salah. Iya, makanya begini. Di dalam Nah, Islam itu mengatakan tunjukkanlah jalan kebenaran. Sementara di dalam kitab kami ada jalan kebenaran. oke, mantap Ya, kali malah Bang Paru. menghujat. Apakah Mantap karena Bang, Bang keren. Paru ini banyak yang murtad sehingga selalu mau mengkaji Alkitab orang lain? Karena buktinya sekarang Tidak banyak yang Bang Habel, di dalam Kristen kita tahu ada pelajaran Islamologi. Jadi kalau abang itu keberatan kami membahas kitab Anda, di ajaran Kristen enggak, saja di sama STT sama sekali Kristen ada tidak belajar keberatan. Islamologi. Lebih Itu kami loh, lebih Bang suka Habel. kami lebih suka kalau kalian pelajari supaya Roh Kudus bekerja dan dibuat Anda untuk Oh, lebih Bang Habel, percaya mau dan tanya aku ditangkap dulu Bang. menjadikan menjadikan Oh, Bang pelayan. Habel, kalau Ya. abang Lebih berbicara bagus Roh itu kalau Kudus, kalian baca iya, Alkitab kami Sabar Bang supaya Habel, Bang Roh Habel, sabar Bang, supaya Roh Bang, Tuhan sabar akan dulu Bang Bang, sabar Bang Habel. Habel, pegang rohnya, nanti lepas dulu rohmu, sabar Iya, Bang Habel. jadi begini Bang Habel, apabila Bang Habel berbicara tentang Roh Kudus yang ada di dalam Bible Kristen, tahun berapa ada Roh Kudus di dalam kitab Kristen abangku? Kalau nggak mau apa menjawabnya, saya katakan di sini, kalau Roh Kudus adanya itu Roh dari Kudus awal di dalam. Iya, dengar dulu. Adanya di dalam Bible, Roh Kudus itu adalah tahun 1954. Sejak adanya LAI. Sebelumnya itu di dalam kitab bahasa Inggrisnya itu disebutkan dengan Holy Ghost, hantu suci. Untuk pendidikan anak-anak Kristen dilestarikan di dalam film-film sekarang itu, yaitu ada namanya Casper, hantu baik. Udah pakai lamaran, Kalau sekian aja. salah saya, Bang Habel, disangkal saja. Saya siap ditegur dengan argumentasi yang lebih logis. Gimana? Ah, Tidak. jadi artinya Roh Kudus begini, itu Bang, jangan abang bilangkan Bang, adanya belakangan di dalam Bible Kristen. Sebelumnya Holy Ghost. Iya, Roh Kudus itu sejak di Sejak apa dunia Bang? ini sejak awal dan yang Kudus kan itu berasal dari Allah. Aduh, abang tambah-tambah parah lagi penyakit abang Bang. Maksud abang kan Alfa Penyakit Omega. Jadilah kita, makanya kami ada di TikTok ini memberikan pengertian kepada abang Anda akan sebuah kebenaran. Di saat abang berkata Yesus itu adalah Alfa Omega, abang nanti turun dari sini, ketik dulu di searching Google, itu Janus. Siapa itu yang Alfa Omega itu? Apakah Yesus atau Dewa Janus, yaitu Dewa Januari? Iya. Jadi Yesus Kristus. begini saja Bang Habel, kalau abang Anda menyatakan Yesus itu ada Alfa Omega, kita ketik di searching Google, ketik Janus namanya, akan terlihat di situ siapa yang Alfa Omega, yaitu Dewa Janus, yang mukanya dua, satu di depan, satu di belakang. Kalau abang menyatakan Yesus Alfa Omega, adakah di foto-foto patung-patung Tuhan Yesus menggunakan dua muka, satu di depan, satu di belakang? Dalam artian Tidak apa ada. Bang Habel? Nah, berarti Yesus bukan Alfa Omega. Nah, disitulah fungsi Bang Paruk di Komal ini memberikan kecerdasan berpikir kepada abang dari berbagai sumber. Jadi kita sadar kalau memang Yesus itu Alfa Omega, seharusnya Habel, kalau Yesus itu memandang ke belakang, dia nggak perlu kaca spion. Kalau tidak, mau melihat dia ke belakang, dia wajib noleh. Jadi sekali lagi, jangan lagi Bang, selaku umat Indonesia yang cerdas, jangan ketikkan lagi Yesus itu Alfa Omega. Karena kalau dia mau melihat ke belakang, dia wajib kalau noleh. memang kita kaji dengan dalam itu Alkitab, pasti dipahami. Kalau kita cuma sibuk dengan menjelek-jelekan, mengartikan salah-salah firman Tuhan, pasti larinya ke situ. Makanya untuk abangku, Abang Hobel yang terhormat, Habel, bacalah ketika aja turun dulu nanti di searching Google, setelah turun renungi apakah benar Yesus itu Alfa Omega, ketik Janus.
Niscaya akan ketemu itu. Mbah Google itu nggak mau bohong dia itu. Habel. Siapa di Google situ? juga itu, Apakah? Google juga itu manusia yang buat. Iya, tapi kan udah saya bilang kan Mbah Google-nya. Google itu yang manusia yang buat. Iya. Kalau firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Alkitab bukti. Oh, berarti abang Anda setuju Yesus itu mukanya dua, satu di depan, satu di belakang. Pokoknya Tuhan itu ada di mana-mana. Oh, berarti pokoknya Tuhan itu mukanya dua, satu di depan, satu di belakang. Kalau saya orang Kristen tidak memahami hal seperti itu. Waduh, itulah Bang. Yang kami Jadi tahu abang, adalah Yesus abang itu jangan adalah keberatan dengan Bang Faruk membuka yang format saya ini. tahu adalah Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang membuat seluruh dunia ini dan termasuk kamu dan saya. Oh, keren. Tapi di situ Bang, di situ tadi saya tanya abang, Yesus itu apakah mukanya dua, satu di depan, satu di belakang? Abang bilang tidak, tetapi tetap juga Yesus itu Alfa Omega. Iya, artinya kami tidak memahami, kami tidak mengatakan bahwa Yesus itu ada mukanya begini, begitu, ada mukanya di depan, di belakang. Ya. Nah, Jadi yang sementara kami pahami adalah Yesus itu adalah maha segala tahu dan maha tahu apapun dia bisa lakukan. Karena dia Enggak. adalah Alfa dan Omega. iya, itu abang ulang-ulang lagi Bang Faruk. Aduh, Karena- dia ulang-ulangnya Kenapa lagi saya Bang. katakan Ini nggak bisa, kenapa saya dia katakan ini Alfa Omega karena dia ada di dalam Alkitab. Oke, Bang Habel, berarti Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, Bang Habel ya? Iya, melalui Oh, Tuhan itu pencipta Kekuasaannya. langit dan bumi ya. Tuhan itu pencipta Iya. langit dan bumi ya. iya. Oh, berarti yang dilahirkan Maria itu pencipta langit dan bumi. Iya, dia lahir melalui manusia. Dia Iya. menjelma sebagai manusia, masuk di rahim Maria. Kenapa dia begitu? Karena dia memperlihatkan bagaimana kasih kepada manusia. Karena di dunia ini banyak orang yang berbuat dosa, makanya dia turun ke dunia, rela turun menjadi manusia di dunia ini agar manusia-manusia yang menjadi penfitnah, menjadi bisa mengikuti aturan-aturan apa yang dia ajarkan kepada sesamanya manusia. Sesamanya manusia, karena dia berarti- menjelma sebagai manusia. Udah Dia panjang hadir kali, di dunia Bang. ini sebagai manusia. Panjang kali. Panjang kali, yang paling panjang, Bang. Oh, berarti yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah itu Tuhan Maria juga, Bang? Yang dilahirkan Maria itu, Bang? Maksudnya Tuhan Maria? Ya tentu, Yang dilahirkan Maria ini Tuhan Maria juga. tentu. Oh, berarti Maria melahirkan Tuhan ya, Bang? Karena dia lahir di dunia ini menjadi manusia. Dia mempunyai Iya. 3 pribadi. Iya, yang dilahirkan Maria ini tadi, yang dilahirkan Maria ini kemarin itu Tuhan, Bang ya, yang menciptakan Maria. Iya. Selain Tuhan, dia anak Maria juga ya, Bang ya? Iya, karena dia jadi lahir di manusia. Lahir sebagai manusia, dan ketika dia kembali sebagai kealahannya naik ke surga. Enggak, nanti dulu naik ke surga. Berarti Maria Makanya, berarti Bapak- Maria. kalau- Iya, tunggu dulu, Bang. Berarti Maria ketika melahirkan Yesus, mandiin Yesus nih, atau manggil Yesus, Tuhan, pulang Tuhan gitu. Karena Bapak tidak mengerti tentang itu. Andai kan Bapak Tentang apa mengerti tuh, pasti Bang? kan, oh iya. Ya intinya, Yesus yang Tuhan ini adalah anak Maria kan? Iya. Berarti Maria mama Tuhan, Bang. Iya, sebagai sebagai manusia, dia mamanya Tuhan Yesus. Dan Yusuf adalah bapak Tuhan, betul? Ya, menurut firman Tuhan, dia adalah Bapa. Hancur gitu. Oh, berarti Ya, ketika Yesus
Ketika Maria, Bang, tunggu dulu Bang, sedikit lagi aku Bang. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar teman-teman. Karena Ketika Bapak tidak Maria, mengerti makanya begitu. enggak, Bang. Justru nggak ngerti makanya kok berikan pengertian lah. Ketika Maria menyusui Yesus, saat itu Maria sedang menyusui Tuhan, Bang ya. Iya, dia kan menyusui sebagai apa namanya manusia biasa saat itu. Tapi tidak kembali. Ya bagaimana mau kita? Jadi bukan saya diketahui. Mudah-mudahan engkau ditangkap Tuhan Yesus dan dijadikan murid penginjil. Iya betul betul. Jangan diketawain Bang Faruk. Mama Tuhan Gini. ada, Bapak Tuhan ada. Senyum aja, jangan ketawa, Tuhan. jangan ketawain saya. Pemahaman Bang Habel, Tuhan itu maha kuasa nggak Bang? Ya maha kuasa lah. Oh, berarti Tuhan yang maha kuasa itulah yang disusui Maria Bang waktu itu Bang ya? Iya sebagai manusia dia disusui. Paham? Oh, kalau boleh tahu Bang, Abang pernah dengar cerita nggak ya? Yesus yang Tuhan Anda yang maha kuasa ini di usia berapa dia belajar berjalan Bang? Usia berapa dia belajar jalan Bang? Saya tidak tahu usia berapa karena saya tidak pelajari tentang itu. Bang Habel? Yang aku tahu adalah Yesus itu 10 bulan gitu Bang Habel, 10 bulan gitu. Iya. Oh, katanya 10 bulan. Artinya begini, dia tapi pastinya dulu. Nah, kok apa ya ngelag ya? Ngelek Bang Faruk, ngelek. Enggak Bang Faruk, enggak kedengaran, lanjut kedengaran. Nanti kalau kelek aku komplain. Lanjut kedengaran. Lanjut. Ngelek. Iya. Ngelek. Sedikit aja. Iya, berarti Bang Habel, ya. Kalau memang Yesus adalah Tuhannya Maria, bisa kau ceritakan kepada kami, Bang, bagaimana cara Maria menyembah anaknya pada waktu itu, Bang? Gimana caranya, Bang? Bang Habel. iya. Ya itu menyebut kalau dia berdoa kan menyebut nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus seperti manusia ya dia tidak sembah. Tapi kalau ketika Tuhan Iya. Yesus Ngapain disebut lagi, Bang? Ini kan Tuhan dia udah di depan mata dia. Karena kan Tuhannya karena kan anaknya adalah Tuhannya. Kan sudah di depan dia ini, Bang. Lagi ditimang-timangnya anaknya ini, Bang. Kan Tuhannya lah berarti yang ditimang-timangnya. Iya. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Maria ketika itu menyembah kepada anaknya? Bagaimana caranya? dia menyembah dalam doa. Ya Allah, Bang. Tuhan Yesus. Abang lagi nih lah. Abang gereja di Pentakosta atau ya HKBP, Bang? Gereja Protestan. Protestan. Abang kan nyanyi-nyanyi kan, Bang? Sama tepuk tangan kan, Bang? Iya, lalu kenapa? Kalau menyanyi memuji Tuhan, tidak salah kan? Iya. Bang Faruk, suara Nggak Bang Faruk kusalahkan, lambat Bang. loh ke sana loh. Suara Bang Faruk lambat. Iya, enggak Lambat enggak suara aku salahkan kau nyanyi, Bang. Enggak aku salahkan kau sama nyanyi. juga lambat juga. Bukan Ini Tuhan paket yang mau habis mengatakan atau kemana? jika manusia tidak menyembah aku, batu-batu ini akan bisa kujadikan penyembah buatku. Nah, contohnya Bang. Jadi gini, Bang, Abang kan menyembah. Tunggu dulu lah, Bang, gantian Bang Abel. Abang kan menyembah pada Yesus dengan nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan. Kalau Maria menyembah Yesus dengan cara kayak mana gitu loh, Bang? Ya, dia menyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, caranya kayak mana loh, Bang? Aduh. Ya, mana kita mau tahu. Macam saya bertanya kepada Anda kembali. Caramu bagaimana untuk menyembah? Ada dicontohkan Nabi kami, Bang, Nabi Muhammad SAW. Karena Terdiri kami dari 13 saya orang rukun. Kristen itu, karena saya orang Kristen itu diajarkan bahwa janganlah engkau menyembah dan berdoa supaya dilihat orang beragama. Enggak begitu, Kak. Saya sebagai orang Kristen. Jadi kita tidak tahu, makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa jika kamu berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, dalam kamarmu berdoa kepada Tuhan, maka semua yang tersembunyi akan dikabulkan. Tidak seperti Bang Faru berdoa. Bang, ini yang gue tanya, Bang, menyembah, Bang, bukan berdoa, Bang, menyembah. Oh, Comi, Kau tadi sudah berdoa. katakan, kau menyembah kepada Yesus dengan cara tepuk tangan dan nyanyi-nyanyi. Kalau Maria cara menyembahnya kepada anaknya kayak mana gitu loh, Bang? Ya, dia berdoa dan menyembah dia.
Iya, Mana kayak kita mana tahu caranya loh bang? Kita kan- Cara dia menyembah kayak mana? Ya kalau kembali kepada Bapak, cara bagaimana Nabi Muhammad untuk berdoa? Loh, kalau kami berdoa bang, ya terserah kami seperti apa caranya kalau berdoa, ya. Terserah caranya. Ada Suami dia- doa. Kami pelajari ada Terserah doa itu caranya. tadi. Kalau menyembah, ya menyembah itu, abang lihat dalam kegiatan dalam apa gerakan sholat umat Islam itu ada 13 rukun bang. Nanti Saya kalau abang tidak mau tahu masalah. kita sampaikan satu persatu ke-13 rukun itu apa. Kalau abang kan tadi kan abang udah sampaikan, abang nyembah pada Yesus dengan cara nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan. Kalau Maria dengan cara kayak mana bangku? Ya caranya sendiri. Iya kayak mana caranya? Kalau tahu bilang tahu, nggak tahu bilang nggak tahu bang. Saya tidak tahu karena kan kita lahir Nah, pada dia zaman nggak tahu. sekarang. Tapi yang pastinya Boleh saya Maria terangkan menyembah sedikit? kepada anaknya kan. Dia anak sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhannya semua orang Kristen ya. Dia anaknya dalam lahiriah sebagai manusia. Tetapi dia di adalah mana? Allah, Tuhan. Di mana tertulis itu kak? Ya, bacalah kau kan dulu kan Kristen. Tapi di bilangan, di kitab bilangan 23:19. Kau nggak kan di situ karena kau dikatakan Tuhan Faruk, bukan dengar dulu manusia. Faruk, dengar dulu aku. Karena kamu kemarin waktu kau di Kristen tidak pernah kamu mempelajari Bible, makanya kamu mualaf. Coba Oh, kalau kau ternyata pintar begitu ya. membaca dari Kejadian, sering kau membaca dan sering ke gereja dan sering kau KKR, pasti kau tidak mau mualaf. Karena hanya di dalam Yesus ada Ternyata kehidupan. Hanya di dalam Yesus engkau akan selamat. Dan semua lutut akan Dibilang sama bertelut Bang Faruk, dan segala tunjukkan dengar dulu dan segala lidah akan mengaku data. dan segala lidah akan Datanya. mengaku bahwa Yesus Datanya. adalah Tuhan. Di mana tertulis itu Kak Sim? Kak Simtor di mana tertulis? Di mana tertulis Kak Simtor? Buka Halo, Kak mic-nya, Sintor. buka mic-nya, Kak yang Kak Sinto. Di mana datanya Aku, tertulis? kalian yang mute aku ya, kalian mute aku, jangan di mute aku. Makanya tunjuk data, Kan tunjuk sudah, kan di Alkitab itu tertulis semua mana? lidah akan mengaku dan bahkan lidah kalian pun akan mengaku suatu saat kalau kalian pun cepat meninggal. Datanya mana? Datanya mana? Data mana? Datanya mana? Di Bible itu tertulis semua, Di semua mana? tertulis. Di mana datanya? Di mana datanya? Semua tertulis di Bible itu. Makanya Faruk, kamu jadi mualaf. Itulah bodohmu. Jelas dalam bilangan 23 nomor 19 ya, Bible mereka mengatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bahkan anak manusia, bahkan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Di sini tertulisnya Tuhan bukanlah manusia, tapi Kak Simtor membacanya Tuhan adalah manusia. Itu masalahnya kalian nggak bisa baca kan? Kalian nggak bisa baca, apa Kak bilang? Aku yang nggak pinter. Jelas tertulis Tuhan bukan manusia. jangan kau mute. Katakan manusia Tuhan. Jangan kau mute aku Faruk. Itulah bodohmu itu Faruk. Bodoh kali kau jadi orang Kristen dulu. Keluar Tidak pernah kau belajar Ajaran Alkitab. kasihnya keluar ya. Semua Ajaran kasihnya keluar orang ya. semakin mendalami Jelas nih. Al-Quran, Bapak dia yang telah akan murtad. Dia Semakin yang kau bersaksi pintar denganmu, Pak. membaca Bapak yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suara. semakin kau mengerti Al-Quran, kau akan murtad. Orang ini membacanya. Nah, jadi Sabar dulu Kak, ganti jangan Kak. bodoh. Aku baca Bible ini loh. Kenapa kalau aku baca Bible kalian kejang-kejang? Kok gitu coy? Baca Bible aku
kamu kejang-kejang Glenn. Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tapi kakak Simtor bacanya, Tuhan yang mengutus Yesus, Tuhan yang mengutus Tuhan, dialah yang bersaksi tentang Tuhan. Kamu tidak pernah mendengar suara. Kamu Dengar pasti dulu, mendengar dengar. suaranya. Kau bukan kau lebih tidak mengerti mendengar. daripada kami ya, bukan kau. Karena kau dulu bodoh kau. Dengar dulu, dengar. Biar ku terangkan. Biar ku terangkan. Kau dengarnya? Kau dengar? Udah bisa aku ngomong? Gini loh. Udah Kak. bisa aku ngomong Parut? Di dalam Dengar dulu bilangan Parut, kau 2, diam 3, dulu, jangan 9. kau terus yang ngoceh. Kau diam dulu biar ku terangkan. Biar pintar otakmu, biar jangan bodoh. Semakin kau mempelajari Al-Quranmu, kau akan murtad lagi. Dan kalau kau murtad lagi, kurasa nggak layak. Kurasa entah kemana kau bikin mukamu lagi. Semakin pintar kamu mengetahui isi Al-Quran, kau akan murtad. Karena kau nggak tahu isi Al-Quran itu semua, makanya kau jadi mualaf. Kau dibodoh-bodohi. Kutanya dulu kau sekarang ya, si Muhammad itu apakah kalian tuhankan si Muhammad itu? Sementara si Muhammad sudah jadi mayat. Si Muhammad sudah mayat. Muhammad itu sudah mayat. Kenapa kalian bernyanyi-nyanyi Muhammad ya Muhammad, oh Nabi Muhammad? Untuk apa kalian berseru-seru kepada Muhammad sementara si Kenapa Muhammad sudah baru jadi gini? mayat? Kenapa kalian berseru-seru sama si Muhammad? Sementara si Muhammad sudah jadi apa di sana mayat, nggak tahu lagi udah jadi tanah. Baru aku Atas paham. dasar apa? Jadi kalau kami berseru-seru kepada Yesus, Kena Bang Faruk, kena. Belet dia kan. Atas Sudahlah. dasar apa Anda katakan umat Islam itu mentuhankan Nabi Muhammad SAW? Habel, silakan jawab. Saya tidak membahas tentang masalah itu, tapi yang jelasnya saya sebagai pribadi orang Kristen tidak mau bahas Alkitab orang, tidak mau kayak seperti Anda suka bahas dan memfitnah Alkitab orang lain, itu saya tidak mau begitu. Oke, yang mana perkataanku yang memfitnah Bible? Silahkan. Iya, menyalahkan segala banyak. Saya selalu ikuti kamu punya live. Yang mana Selalu mengejek, mentertawai, tapi ya saya doakan Bang Faru akan bisa ditangkap oleh Tuhan nanti dan menjadi penginjil yang baik dan benar. Kemana Anda berdoa? Kepada siapa Anda berdoa? Silakan. Kepada Tuhan Allah kami yang menciptakan kami. Iya, siapa namanya? Roh Kudus Silakan. itu tidak akan dia melihat, karena kata firman Tuhan bahwa aku datang di dunia ini untuk mencari orang yang hilang. Memang syarat Otin harus longor ya. Seperti Longor. Anda kehilangan kemuliaan saat Bang ini. Faruk, ya Allah ya Tuhanku, berikan aku kesabaran, orang lain gak usah. Iya. Ternyata kamu dulu pengikut Kristus ya. Oh, Iya. saya baru paham tadi. Iya. Iya. Abang nggak mau tanya kenapa saya tinggalkan iman Kristen? Iya, karena kan iblis sudah merasuki Anda. Anda harus berterima kasih sama iblis. Kalau iblis tidak Apa? merasuki Yudas, yang tertulis dalam Matius 27 nomor 3, Anda nggak punya Tuhan-Tuhanan. Tidak. Habel. Pokoknya intinya kami Nggak punya percaya ada Yesus Tuhan-Tuhanan. adalah Iya, intinya Abel. pokoknya Kalau kami iblis percaya tidak Kristus, merasuki Yesus Yudas, Kristus Bang adalah Habel, Allah kalau yang iblis sejati. Tidak, dengar dulu Bang Habel. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, apakah Yesus disalib? Tidak. Sementara Yesus itu jadi Tuhan berdasarkan 1 Korintus 15 nomor 26 ya, di situ dikatakan bahwasanya dengan matinya Yesus di kayu salib, kamu akan memberitakan tentang kematian Tuhan di kayu salib. Karena Yesus mati di kayu salib, makanya kau dapat Tuhan-Tuhanan. Dan kematian Yesus di kayu salib itu tak lepas dari jasanya iblis yang telah merasuki Yudas. Matius 27 nomor 3 Bang Faruk kalau nggak salah itu. Iya. Ya, ya, Bang begitulah. Habel, Karena Bang Habel. karena firman Tuhan mengatakan bahwa maaf karena orang ini tidak tahu, makanya Iya. Enggak, mungkin Habel enggak tahu ini Habel.
Ada di dalam kitab Yahudi berkata begini, Tuhan tidak dapat dilihat. Bila ada yang mengaku melihat Tuhan, sesungguhnya dia tidak melihatnya, tetapi melihat iblis yang menyamar jadi Tuhan. Tuhan Bang Habel terdengar ada yang melihat enggak? Ada yang mengaku melihat enggak? Ya, kami tidak melihat Allah. Enggak, Tapi di dia datang. Petrus, si Petrus ada enggak melihat Tuhan di sorga? Ya, Iya, ada nggak dia melihat Tuhan di sorga? kalau orang dikaruniai penglihatan pasti dia melihat, Iya, yang saya tanya, bertemu dengan Allah. ya adakah yang mengaku melihat Tuhan di sorga? Kalau orang yang betul-betul datang dan kepada Tuhan, Enggak, kenapa pertanyaan tidak? saya, Yesus kan dilihat oleh si Petrus itu duduk di samping, berdiri di samping kiri Allah. Jadi apakah Petrus melihat Tuhan di sorga? Iya, kalau menurut firman-Nya ya melihatlah. Ah, ya udah selesai. Jadi siapa itu Tuhan Kristen? Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri Oh, itu jadi yang tadi. terlihat itu kan, yang terlihat di sorga kan? Hmm. Jadi kitab Yahudi itu berkata Tuhan tidak dapat dilihat. Bila ada yang mengaku melihat Tuhan, sesungguhnya dia tidak melihatnya, tetapi melihat iblis yang menyamar jadi Tuhan. Jadi si Petrus melihat Tuhan nggak di sorga? Saya kan tidak terlalu memahami dengan. Oh iya, nggak pernah Teologi, memahami ya. dia Bang Faruk. Dilanjut Bang. Tentu saja dia melihat ketika dia diangkat juga ke surga. Oh, Saya pun besok, Gini aja, saya Bang pun Abel, besok gini, misalnya, Bang Abel. saya Gini aja, pun Bang nanti Abel. kalau Kita meninggal, tinggalkan itulah. Kita tinggalkan itu Bang Abel yang baru aja kita bahas. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bang Abel masih Kristen? Silakan. oh, saya keren. masuk Kristen karena tuntunan Roh Kudus. Oke, di mana tertulis bahwasanya Kristen itu dibimbing Roh Kudus? Di mana, Bang? Ya dari Alkitab, tapi saya tidak tahu di ayat mana. Tapi Nah, pernah kau saya tak tahu di dengar, ayat mana. pernah saya dengar Kau tidak diberitakan tahu di oleh ayat mana. pemberita firman. Cuma Anda saya tidak tahu ingat. di ayat mana. Jadi dari mana Anda dapat kata-kata Iya. kalau bahwasanya Anda itu Kristen itu dibimbing sama Roh Kudus? Di mana tertulis itu? Dari mana Anda dapat Ya, itu ketika Anda saya membaca dengar dari mana? pendeta-pendeta ketika kami mengikuti ibadah. Nah, para pelayan pun, nah kita memang tugasnya pendeta itu memberitakan kebenaran. Masih tahu. Ya Allah. Makanya saya bilang Oke, tadi yang saya kedua. tidak terlalu mendalami karena bukan Iya. saya teologi ya. Alasan kedua, Seandainya saya sekolah di teologi pasti saya bisa kaji lebih dalam. Tapi karena saya alasan bukan kedua, kalau gitu belajar alasan tentang kedua. teologi ya. Pertanyaan kedua, Bang Abel. Pertanyaan kedua. Siapa yang nyuruh Anda menyembah pada Yesus? Silakan. Ya dari Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Oke, di mana Yesus menyuruh kau untuk menyembah Dia? Di mana tertulis? Dengan Roh Kudusnya. Makanya saya bilang tadi, ya dari firman-Nya toh, dari firman-Nya. Makanya saya bilang tadi untuk mengkaji lebih dalam firman Tuhan karena bukan saya teologi, saya hanya pendengar dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Oke, kau bilang kau mengikuti ajaran Yesus. Coba abang sebutkan satu saja dari ajaran Yesus yang Anda ikuti. Silakan. Bingung dia. Ya, banyak. Satu aja bang, gak usah banyak. Satu aja ajaran Yesus yang Anda ikuti. Silakan. Banyak sekali. Kalau mau di Oke, kasih ya ajaran Yesus ya. Kasih ajaran Yesus ya. Ini bang yang tertulis bang ajaran Yesus. ya karena Ini, kau apakah tahu sudah ada sebelumnya apa-apa kau ini? masuk Islam. Ini ajaran Yesus bang. Berkutunjukkan nama bang. Ini bang. Ini ajaran Yesus. Apakah sudah Anda ikuti? Mari ya. Kalau nggak Anda ikuti berarti apa nggak ikutin Yesus. Mari ya, aku buka ya. Nah ini dia.
Ini ya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Ini ikut Yesus ya. Ikut Yesus itu begini bang, pengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa kedamaian, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita baca bang sampai 38 ya. 34 sampai 40 lah kita baca ini. Ajaran ikut Yesus itu apa harus seperti ini bang, ya. Udah tiga namanya rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya dan perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Barang siapa menyambut kamu, ia akan menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia akan menyambut dia dan mengutus aku. Sekarang kau tanya, abang kan mengatakan abang ikut Yesus. Apakah anda sudah jadikan orang-orang seisi rumahmu sebagai musuhmu? Kenapa? Apakah anda sudah jadikan orang-orang seisi rumahmu menjadi musuhmu? Tidaklah. Kalau Nah, kami berarti anda Kristen nggak itu ikut tidak Yesus. begitu. Ini. Nomor 36-nya. Masalah itu pemahamanmu Ayat itu. 36-nya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi orang-orang yang ikut Yesus harus menjadikan seisi rumahnya itu sebagai musuhnya. Jelas lagi dikatakan barang siapa yang lebih mengasihi bapak dan ibunya lebih daripadaku. Anda harus lebih mengasihi Yesus daripada kedua orang tua Anda. Dan dengan cara Ya, lain, itu Anda harus pemahamanmu. menjadikan mereka musuh. Loh, Itu pemahamanmu kan, kau tidak mengerti. Ini tertulis loh bang, bukan pemahaman. Iya, tertulis di situ Tulisannya memang. merah ya Bang Tapi Farouk. karena Kalau kau merah tidak perkataan mengerti, Yesus ya. membawakan ke dalam hal yang negatif. Coba Nah, ini kalau kan kau ini kata dia, pahami itu, sebab coba kalau kau pahami aku dan dalami itu perkataan Ini itu loh, Bang, pasti dan kau. musuh orang. Oh iya betul Orang-orang seisi terjadi. rumahnya. Kalau Anda ngaku-ngaku ikut Yesus, Anda harus jadikan seisi rumahmu itu sebagai musuhmu. Ini jelas Bang, ayat 36-nya kan isinya kan? Iya, tapi kalau kamu renungkan baik-baik itu pasti kamu pahami. Iya, tapi karena saya tahu tapi saya tidak bisa mengutarakan bagaimana itu perkataan itu. Ya karena saya kan bukan pelajar Kan benar, teologi kan? yang Yesus memahami. mengatakan, kalau Anda mau ikut Yesus, Anda harus jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu, betul kan? Iya kan? Bang Abel? Oke. Kalau Anda ikut Yesus, Anda harus jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. Kata Yohanes ya, dia kata Matius 10 nomor 36. Betul Ya, kan? terus? Nah, apakah Anda sudah menjadikan isi rumahmu termasuk kedua orang tuamu sebagai musuhmu? Iya, dalam hal apa itu? Di sini nggak dijelaskan dalam hal intinya apa. saja begini, Bang Yang Farouk. penting kalau kau mau ikut Yesus, kalau kau mengikuti ajaran Yesus, isi rumahmu itu harus kau bikin jadi musuhmu. Begitu kata Matius, Iya. Bang. Tentu saja kalau saya mau mengikuti Yesus, kalau ada firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kau melihat itu di belakangmu kalau kau mengikut saya. Jadi walaupun dalam dalam keluarga kita itu kalau tidak tentu kita tidak sama-sama. Tapi Di mana tidak dengan tertulis itu, memusuhi. Bang? Di mana tertulis itu, Bang? Iya, ini Bang, dari tadi saya tanya, saya bilang saya tidak terlalu mendalami firman Tuhan, tetapi saya pahami tentang itu. Nah, ini juga kamu Bang Farouk tidak tahu membedakan itu orang yang memahami mendalami Alkitab dan orang tidak mendalami Alkitab. Jadi kau juga itu bagaimana sih orangnya jadi host begini? Kenapa aku lagi? Kapok, Bang Farouk. Mau dimarahinya Bang Farouk. Kapok. Aku kenapa Kapok lagi, Bang apanya? Abel? Hah? Saya tidak kapok masalah itu. Artinya tetap konsisten dalam satu tidak kesana kemarin, seperti Bang Farouk.
dengar itu, dengar ini, ke sana lah, ke sini lah. Besok-besok kalau tidak Aku nggak tidak bisa, yakin dalam Aku dalam baca Al-Qur'annya, Bible aja. pindah lagi jadi jadi apa lagi, jadi agama apa lagi nanti kalau Bang Faru tidak Nggak anu lagi. ada Jadi gitu. itu tidak mempunyai komitmen gitu. namanya itu. Jadi pikirannya itu Ngapain kesana kita kemari. berkomitmen kepada- Makanya sekarang Nggak, dia sibuk namanya komitmen. mengkaji dan Bagaimana menjelek-jelekan Abang dan berkomitmen memfitnah, kepada sebuah kesalahan, memfitnah Bang? Alkitab orang lain karena di situnya iblis itu di dalam otaknya dia. Aduh, Bang Habel, Bang Faru menunjukkan sesuai isi daripada Bible Kan, Kristen. Ya, Bang. Ah. Kalau Abang menuduh Intinya- Bang Faru intinya- memfitnah Kristen, intinya yang begini. dia buka itu Bible Kristen. Habel Ya, nanti intinya menyatakan begini ya. jadinya kitab Kristen itu Intinya di memfitnah. Bible kami itu menceritakan sesuai apa yang terjadi dari awal dan sampai sekarang. Ya. Ah. Oke, betul ya. Halo. Makanya ini Bang Faru ini kesana kemari karena dia tidak konsisten dalam agamanya. Besok-besok itu pindah lagi, pindah ini, Halo. pindah sini. Sebentar Bang Ya, Habel. sebentar. Saya boleh nanya sama Bang Habel? Sebentar. Dari Iya, tadi Bang. ku bilang saya bukan pelajar teologi ya. Saya Jadi ya, Bang jangan Habel. pertanyakan hal-hal begitu sama saya. Bang Habib. Nah, Saya mau gitu, bertanya Bang. sama Bang Habib boleh? Oke, silakan lah. Nah, saya kan begini, saya ini Muslim, tapi kakek saya yang masuk Islam ya. Saya bertanya dulu sama Bang Habel. Kalau cocok jawabannya nanti saya masuk Kristen lagi, mau saya Bang. Kalau cocok. Tapi kalau nggak cocok, kalau mau Haleluya, nggak dari puji masuk Islam. Tuhan, pujilah Allah di sorga. Nah, jadi begini Bang, saya mau Apa nanya itu? dulu Abang ya. Pertanyaannya. Abang, kalau saya dengar-dengar agama Kristen itu katanya si Tuhan Yesus ini pernah meninggal ya? Ya Bang? Ah, Di saat dia meninggal Bang, siapa yang berani mencabut nyawanya? Boleh tahu Bang? Allah telah mencabut nyawanya. Ketika dia di kayu salib, dia sebagai manusia dan Allah mencabut nyawanya karena saat ada di dunia ini dia sebagai manusia. Berarti waktu di dunia ini Jadi waktu dia dia manusia. berkata, jadi dia waktu berkata di atas kayu salib itu, dia dalam keadaannya dalam manusia. Paham? Ya, dia manusia. Berarti Tuhan itu ada di atas sana ya. Waktu Yesus di dunia ini berarti Tuhan ada di atas sana. Begini Mas, Bro. Dia kan lahir ke dunia ini Nah, menjelma iya, sebagai katanya dia manusia. menjelma. Waktu dia dengar dulu Bang. Katanya dia menjelma ke dunia ini. Kalau dia menjelma ke dunia ini, berarti masih ada dia di atas sana. Masih ada nggak? Yaitu artinya begini, saudara, mau pahami Iya. bahwa ketika dia berbicara di dunia ini, dia adalah sebagai Iya. manusia. Nah, Dia sebagai dia manusia. menyembah Berarti Dia sebagai ada di manusia, dunia ini. tetapi dia ketika dia menjalankan tugasnya sebagai Allah. Karena kalau kita melihat Allah, karena manusia itu tidak bisa melihat Allah. Akhirnya Berarti datang ke dia- dunia ini menjadi sebagai manusia supaya orang melihat bahwa oh beginilah rupa Iya, berarti dia Allah. dua lah. Kan Berarti dikatakan dia dalam dua lah. firman Satu Tuhan di atas bahwa sana, dia satu di dunia ini dia ya. membuat manusia itu Aduh. membuat segambar dan Habel, rupa Habel, manusia. dengar dulu sebentar Habel. Jadi kita Saya ajarin mengenal dulu kamu, Allah Habel. lewat Tuhan Yesus. Habel, Paham? izin sebentar Habel. Saya ajari dulu Anda ya. Oke, baik, baik. Anda selaku Baik. Kristen, jangan mengada-ngada firman Tuhan. Jadi Saya tidak kuasa mengada-ngada. kegelapan di dalam Kristen adalah kuasa maut. Jadi kuasa maut itu Habel kuasa siapa? Jadi gitu Habel, jangan Anda selaku Kristen. Oke, gini. Nah, Jadi kita di ini ya, sejak kita manusia enggak, pertanyaan apa, saya sejak Habel, kita manusia, kuasa apa, maut di sejak dalam Adam Kristen dan kuasa Hawa, siapa sejak Habel? cocok Mi, dengar ki dulu. Sejak Adam dan Hawa, sejak dunia ini dibuat oleh Allah, memang Allah itu menciptakan manusia dengan iblis.
Ya, Nah, pertanyaan saya Habel, Anda tadi mengatakan Tuhan Allah yang mencabut nyawa Yesus. iya. Sementara kuasa maut di dalam ajaran Kristen, kuasa siapa itu Habel? Kuasa maut itu kuasa setan. Ah, ya udah. Jangan gitu Habel, yang berada di firman Tuhan itu dikutuk sama Roh Kudus. Berarti yang mencabut nyawa Yesus siapa? Ya Allah sendirilah. Makanya melihat firman Tuhan. Aduh, begini Habel, kalau dalam ajaran Kristen, kuasa maut itu adalah kuasa iblis. Jadi Iya, di saat betul. Yesus dengarkan firman-Nya begini. Yesus mati minum anggur Yesus minum Dia anggur sendiri asam yang yang mencabut dicampur nyawanya, bunga Pok. karang. Lalu dia menundukkan kepala seraya berkata selesai sudah. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia menyerahkan nyawanya itu kepada siapa? Kuasa maut. Siapa kuasa Kepada- maut? Iblis. Tetapi menyerahkan kalau dalam nyawanya ajaran kepada Kristen dirinya dia sendiri. mengambilnya kembali. Kan gitu Habel. Setuju nggak? Artinya begini, yang mencabut nyawanya itu adalah dia sendiri. Iya. Aduh. Berarti bunuh darah. Iya, bunyi darah dia berarti bunyi darah. Iya. Iya. Intinya begini, bang semua, Nah, kalau kamu memang pahami dan mengerti firman Tuhan, pasti kamu paham. Tapi karena kamu suka menjadikan firman itu jadi negatif, ya jadinya begitu. tidak, justru Seperti saya Bang ajari Far Anda ini. sesuai kemampuan Tadinya- saya. Anda salah tadi Tadinya menyatakan ini Tuhan politik Bapa. Kristus karena dia tidak percaya, maka dia lari ke kiri kanan. Akhirnya sesat Enggak, jatuh di lubang justru yang Bang Faruk dan saya berusaha meluruskan Anda sesuai iman Kristen Anda. Tidak kami luruskan Anda sebagai iman Islam. Jangan Anda berpandangan negatif, bro. Bang Faruk tadi membuka Bible Anda sendiri yang bertinta merah, yang hitam dia tunjukkan kepada Anda. Anda malah lari, Bang. Dah. Ngapa gini terus dah? Oke, perdalam Udah, lagi, Bang. ayo, Mari. Nah, kaji lagi. Yang Kasih penting lagi apa, Bang? Kan? Apapun ceritanya, yang penting Yesus Tuhan sama kau kan Bang Abel. Iya, pokoknya apapun ceritanya, Yesus Tuhan Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Abel, Kalau- aku kalau dukungmu Bang Faru, 200%, Bel. iya. Aku dukungmu 200%. Bel, kalau aku sebagai Apa tuh? pendukungmu, macam mana kau kalahkan Bang Faruk? Coba kau buat asumsimu yang liar, kau buat Mantap. asumsimu yang lebih parah. Apa itu? Coba, Ya, aku dukung Habel. Kau Aku bawa dukung Habel. asumsi- Habel sama Bang Faruk. Aku dukung. Aku dukung Bang Habel lawan Bang Faruk. Kau bawa asumsimu yang membuat Bang Faruk menangis darah. Coba, aku dukungmu. Coba, bawalah asumsimu yang Tolong tap-tap layar supaya tambah semangat Habel di sini, supaya tidak rungkat. Silakan yang Kristen tap-tap layar. ada log oren, tolong kirim log oren ya, biar Komal ini ditahu ya, di share-share ya. Dan jangan lupa masuk ke YouTube The Real Farusadi 444 ya. Lanjut Abel, aku dukung. Aku sebagai moderator Bang Faruk, aku marah sama Bang Faruk. Aku dukung dirimu. Lanjut Bel, asumsi yang paling itu. Asumsi aja kau. Intinya Yang lain aja Tuhan, Bang. udah. Yang Martinus saja udahin aja. Capek Udah dah, ini, Abel. udah nyerah. Udah. Martinus, Jadi, si gabung Martin. Martinus. Islam Kristen Bang Martinus. Martinus. Iya, Kristen Bang. Iya, Selamat silakan sore. Pak. Mau Anda tanggapi dari diskusi kita tadi? Iya, TikToker, selamat sore. Islam Kristen Bang, TikToker. Selamat sore. TikToker lu bilang Bang. Aduh. Selamat sore. Yaudah. Ya, silakan Bang Martinus. Kenapa? Apa yang mau Anda tanggapi dari diskusi kita tadi? Silakan. Ya, apa yang diperbincangkan ke dalam ini? Oke, kita tanya langsung saja ya. Kenapa Anda menyembah kepada sosok yang dienyahkan ke dalam neraka bersama dengan iblis? Kenapa? Di mana ayatnya Pak? Kami untuk salah ngomong saja. Oke, kita buka ya. Di mana Pelan-pelan. ayatnya di Alkitab? Kami itu jangan Pak. Ini. Bentar Pak. Di mana bentar. coba? Saya lihat.
Di Galatia, ayat berapa? Galatia 3:13 kita buka dulu Bang. Galatia berapa? 3:13. Galatia 3:13. Sebentar. Macam boleh. Galatia 3:13. Sebentar saya lihat. Gak usah, ini aja Bang, baca Bang, udah kutunjukkan datanya. Nah, ini Galatia 3:13 ini Bang. Nampak Bang Martinus? Iya, siap. Oke. Kristus ini Yesus bukan? Ya, terus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, dengan jalan menjadi kutuk, ingat Bang ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti berdasarkan Galatia 3:13, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Setelah dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, maka Yesus menjadi kutuk dan dia terkutuk lagi dengan dia digantung pada kayu salib. Sementara di dalam Matius 25 nomor 41 apa katanya? Matius 25. Ini korelasi Bang. Enggak, ini korelasi Bang. Saling berkaitan dia. Sementara dalam Matius 25 nomor 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia bagi iblis dan para malaikatnya. Di Galatia 3:13, Yesus itu terkutuk dengan mati di kayu salib dan dia menjadi kutuk dengan menggantikan kalian dari kutuk hukum Taurat. Sementara dalam Matius 25 nomor 41 dikatakan orang-orang terkutuk tempatnya itu dalam api yang kekal. Yang jadi pertanyaan, kenapa Anda menyembah kepada sosok yang dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis? Silakan Bang. dalam Galatia 3:13, Bapak harus baca satu perikop, dibenarkan oleh karena iman. Yesus mati di kayu salib. Sudah dibuatkan. Aku nggak nanya Bang, sudah dinubuatkan atau tidak dinubuatkan. Dalam Galatia 3:13, yang lama sudah dimuatkan bahwa Yesus datang ke dalam manusia itu manusia suci tidak berdosa. 13 Bang. Yesus kan? Ya sudah. Yesus itu manusia. Sementara Yesus itu berdosa menanggung. Yesus menanggung dosa kami. Dia itu tidak berdosa. Dia menanggung dosa umatnya. Makanya kami diselamatkan dari kutuk dosa. Beda dengan saudara. Iya, dengan jalan menjadi kutuk kan Bang? Dengan jalan Yesus itu menjadi kutuk. Iya, baca Pak selanjutnya perikopnya itu ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Aku pingin Di situ belajar Bapak, juga ini. Ada tertulis. Di situ Yang saya dulu Bang Faruk, belajar dulu saya. Dia itu dia datang ke dalam dunia menanggung dosa. Lo bagaimana caranya Bapak ini membaca? Bang Martinus, yang di Galatia 3:13 Yesus tadi di menanggung situ dosa. Enggak Bang Martinus, kita perdalam dulu Bang Martinus. Yang di Galatia 3:13 tadi di situ, iya, dengar dulu. Aku belajar juga ini dari narasi Bang Faruk. Benar nggak yang di dalam Galatia, yang di dalam Galatia 3:13 tadi, benar nggak di situ Yesus mati terkutuk? Dia mati terkutuk oleh dosa manusia. Iya, nggak apa-apa. Bang Faruk, aku mau tanya Bang Faruk. Yang dikatakan tadi itu orang yang mati terkutuk tempatnya di mana Bang Faruk? Di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Matius 25:41. Oh, cuma orang yang terkutuk, tapi kita ini sudah ditebus dari kutuk itu. Supaya kami diselamatkan dari dosa kutuk itu. Iya, nggak masalah. Kalian ditebus berarti kan Bang Martinus. Makna yang kita ambil.
Bang Martinus, makna yang kita ambil dari keterangan yang ditunjukkan tadi dalil Bible itu, Yesus itu seorang Tuhan yang mati terkutuk. Tempat orang yang Tidak. mati terkutuk itu di neraka, di api yang panas. Iya kan, benar. Tetapi Kristen selamat karena itu menurut iman Kristen. Kan Begini itu Pak, hasilnya. Nah, gimana? baca baik-baik Pak. Saya bacakan ya. Oh iya, bacakan, Galatia Bang. 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Nah, saya ulangi Pak. Kristus telah Iya. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Paham maksudnya ayat itu Pak? Iya, berarti Baca lagi, lanjut. Artinya di sini Pak, dia datang ke dalam kita sebagai manusia suci untuk menebus kami dari kutuk dosa Ini itu. bilang, Kenapa? jangan potong-potong ayat. Ini dipotong-potongnya, Bang. Belum selesai. Kenapa yang dipotong-potong Pak? Nah ini ayatnya sudah jelas. Bapak yang kurang paham mengenai ayat Belum abang 13 baca. ini. Kalimat selanjutnya belum kau baca, Bang. Sebab ada tertulis. Kalimat saya terkut. Saya baca baik-baik Pak ya. iya, baca Saya baca baik-baik, Bang. baik-baik, Baca Pak, ya. baik-baik, Bang. Aku pun belajar aku, Baca Bang. baik, Pak. Saya baca baik-baik Pak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kamu paham itu kutuk hukum Taurat? Udah teruskan Paham lah. itu Pak. Hukum Taurat itu. Hukum Taurat. Hukum Taurat. Berarti saya bakal langgar itu Iya, semua batal. teruskan bacanya, Bang. Nah, dengan Teruskan, Bang. jalan menjadi kutuk, artinya dia tidak terkutuk, menjadi kutuk karena dosa manusia. Paham kamu itu? Dia yang menanggung kutuk dosa. Iya, Yang sebenarnya intinya dia kan, tidak iya Martinus, berdosa. Martinus. Ah, Berarti aduh. yang di Galatia 3:13 itu mengesahkan Yesus itu matinya terkutuk kan? Karena dosa manusia. Dia yang Iya, mau tanggung. karena dosa, mau karena apa? Yang jelasnya di Galatia 3:13 itu Yesus mati terkutuk kan? Nah, terus Iya, Bang Faruk. jelas apanya? Kalau tempat orang yang mati terkutuk di mana, Ya. Bang? Di neraka, di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Matius 25:41. Kutuk karena dosa manusia yang menanggung. Iya, Kristen Kenapa mati? Sudah selamat. jelas Pak? Ini dulu kita selesaikan dulu nih, Pak. Galatia 3:13. Kita pindah yang lain. Paham Bapak maksudnya ayat ini? Iya, kan udah dipertegas, abang sendiri Dia sudah mati mengakui. terkutuk. Dia mati terkutuk. Yesus Ya itu. udah. Yesus Udah dibilang dia, Bang Nasution. Dia mati dia Iya. terkutuk. mati di Udah. saya tanya kamu, Bang. terkutuk tempatnya di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Matius Iya, 25:41 tadi dibilang. karena Ya udah, kita berarti diselamatkan Yesus di oleh neraka, dia. kan? Di dalam api dia akan bersama dengan iblis kan. Siapa bilang di neraka? Loh, Dia itu tadi mati kamu di bilang, kayu udah salib. aku bilang dia mati terkutuk. Saya tanya kamu Bang, ayat selanjutnya. Yesus itu mati di kayu Aduh. salib. Itu menanggung dosa manusia. Iya, Sebenarnya dia. Bang Martinus, Terus apa lagi, Yesus itu mati di kayu salib terkutuk untuk menanggung dosa Kristen. Pertanyaan Ya, saya, terus. Bang Martinus, orang yang mati terkutuk itu tempatnya di mana, Bang Martinus? Tanda tanya. Orang yang mati terkutuk. Ya mati terkutuk. Iya, mati terkutuk tempatnya di mana? Kamu paham ke? Bapak sudah paham ke tadi ini? Yesus mati karena apa? Yesus mati terkutuk karena dosa manusia. Dia yang menanggung dosa manusia. Karena tidak ada Iya, yang menanggung dosa manusia. Yesus Kristus Selain dia, karena mati dia tidak terkutuk di kayu salib menanggung dosa Kristen. Pertanyaan saya, Salah orang itu, yang salah. mati Salah terkutuk itu, Bang. tempatnya di mana, Bang Martinus? Orang terkutuk itu matinya orang yang terkutuk itu ya di kayu salib. Iya, di mana tempatnya orang yang mati terkutuk?
Tidak ada dijelaskan di sini, Pak. Bilang orang terkutuk di sini. Oh, dalam di Matius 3:13. Bang Faruk, nggak ada dijelaskan Bang di Matius 13:13. Matius 25 nomor 41 dijelaskan orang-orang yang orang-orang terkutuk Matius berapa, Pak? tempatnya dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Matius berapa? Matius 25 nomor 41, bacalah. Setelah itu bantah lagi dia. Kenapa, Pak? Bantah. Matius berapa, Pak? Matius Matius 25. Matius 25 nomor 41. Ayat Itu bersama 41. Bapak bagi. saya bacakan, Pak, ya. Iya, silakan Bang. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kamu paham itu ayat itu, Pak? Iya, baca terus dulu. Bentar, saya jelaskan. Hendak baca dulu, Ini yang di kayu salib, memotong-motong Pak. Tiga firman yang Tuhan di salib dikutuk ini. oleh Roh Yang Kudus di sebelah kiri, Martinus. Yesus berkata kepada yang di sebelah kiri ini, Pak. Nah, Loh, baca, Bang. Makanya baca perikop semua. Baca, kenapa kok berhenti di situ? Poinnya selanjutnya itu, poinnya ada di selanjutnya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, maksudnya yang disalibkan yang di sebelah kirinya. Lompat dia Bang masuk. Lompat ayat dia lompat terkutuk. dikutuk itu Bang Martinus oleh Roh Kudus Kristen. Jangan gitu Bang, belajarlah jadi Kristen yang baik dan benar. Matius 25 Maka- 41, baca dulu sampai selesai. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dan dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Terus Nah. kenapa, Pak? Jadi dia pertanyaan saya, Bang Martinus, orang yang mati terkutuk kata Yesus tempatnya di mana Bang? Sesuai dengan ayat tadi. Ayat yang mana, Pak? Aduh. Yang Yang barusan ayat yang- Abang baca, Iya, dia itu mati kekal. iya, di dalam yang Kekal. yang diajarkan Yesus kepada samping kiri samping kanannya itu orang yang terkutuk tempatnya di Salah, mana? bukan. Tidak ada ayatnya sini di samping kanan, yang samping kirinya ini, Pak. Oh, yang di dia samping kiri. Sorry. Yang di samping kirinya apa katanya? Di mana tempat orang yang mati terkutuk? Orang yang mati terkutuk yang di sebelah kirinya ini, Yesus berkata, nyala engkau. Iya. Di mana tempatnya? Orang yang disalib di sebelah kiri ini, dia mati terkutuk, yang kekal, yang sedia, yang kekal, yang menyala-nyala. Orang yang dimaksud ini, yang orang di sebelah kiri kayu salib yang mati itu, yang pencuri itu, penyamun itu. Berarti Itu maksudnya. iya, yang di samping kirinya itu mati terkutuk, tempatnya di api yang menyala. Nah, berarti kan setiap orang yang mati terkutuk, tempatnya itu bersama iblis dan malaikat-malaikatnya di api yang menyala kan? Sementara yang di sebelah kanannya tadi, Pak, yang di Galatia itu orang diselamatkan itu. Karena dia bertobat. Enggak masalah. Begitu. Berarti yang di Galatia 3:13 itu Yesus matinya Terus, terkutuk, Bang. pertanyaan. Iya. Jadi jelas yang tadi yang di Abang bacakan tadi, Yesus tempat orang yang mati terkutuk itu bersama iblis nanti di neraka. Nah, di dalam Galatia 3:13 Yang di itu sebelah. yang mati di salib itu siapa? Yang mati terkutuk Yesus di tiang salib mati terkutuk apa tidak? Yesus mati di kayu salib itu, dia tidak berdosa dan dia menanggung dosa. Iya. Enggak, manusia. yang saya tanyakan Itu, Pak. apakah dia di situ mati terkutuk? Mati terkutuk untuk menanggung dosa manusia. Iya, enggak apa-apa. Dia di situ mati terkutuk. Ya, Iya. terus Enggak, kalau dia di situ mati terkutuk kan,
Tempat Ya. orang yang mati terkutuk di mana, Martinus? Bang Orang Martinus? yang mati terkutuk itu Pak di dalam api yang Ya menyala yang udah. kekal. Paham itu Ya Pak? berarti jelas. Yesus Ya, terus? yang mati Apa lagi, Pak? terkutuk Terus? ditempatkan di api Apanya yang yang menyala-nyala bersama menanggung iblis dosa dan manusia? malaikat-malaikatnya. Oh, di mana ayatnya itu Pak? Astaga. Di mana naga. ayatnya itu? Kita ulangi. Di Galatia 3:13 Bapak yang bilang Bang Yesus. Martinus, Yesus apakah di Ya, situ betul. dinyatakan mati terkutuk, menebus dosa Kristen? Di situ dikatakan bahwa Yesus manusia tidak berdosa itu menanggung dosa Iya, manusia yang mati terkutuk nggak dia di situ? Ya, dia mati terkutuk menanggung dosa manusia. Oke, jadi pertanyaannya lagi Bang Ah, Martinus, orang yang mati Ya. terkutuk tempatnya di mana? Ke dalam api yang menyala-nyala. Yang kekal. Berarti Yesus yang mati di kayu salib tempatnya di neraka api yang menyala-nyala bersama iblis beserta malaikat-malaikatnya, benar? Di mana ayatnya Pak? Tolong buktikan ayatnya itu. Coba kita ulang dulu. Asal ngomong. Enggak, coba pahami dulu. Martinus, Ya, Pak. yang di Galatia 3:13 tadi, apakah benar di situ Yesus mati terkutuk di kayu salib menebus dosa Kristen? Sebentar Pak, saya lihat dulu. Galatia. Sebentar. Aduh, udah Abang bacakan pun tadi. 3:13 Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa ini mau Enggak, yang di diselamatkan. Galatia 3:13 tadi, apakah Yesus mati terkutuk? Betul. Mati Oke. terkutuk karena dosa Nah, manusia. ya orang yang mati terkutuk tempatnya di mana, Bang Martinus? Kalau manusia terkutuk itu tempatnya di api neraka yang menyala-nyala. Oke, berarti Yesus yang mati terkutuk di kayu salib menanggung dosa Kristen, tempatnya di neraka, di api yang menyala bersama iblis dan malaikat-malaikatnya, betul? Tidak Pak, salah. Di sini di Matius, di sini orang yang sebelah kirinya yang berbicara, orang yang sebelah kirinya ini Pak. Iya, Paham itu kan ayat satu yang perikop. Tidak yang bisa Bapak. dinyatakan. Memukul satu ayat. Ah. Iya, Jangan yang dinyatakan bersamakan tadi itu dengan yang di ayat Bapak. 24 itu, yang mati terkutuk itu tempatnya di mana, Martinus? Yang mati dikatakan terkutuk di Yesus. api neraka yang menyala-nyala. Oke, Ya. Yesus mati Yesus terkutuk, kata, Martinus. Orang yang mati menanggung dosa manusia. Iya, mati terkutuk dia Paham kamu? kan? Nah, Iya. turun ke dalam kerajaan maut. Tahu itu kerajaan Iya. maut, Pak. Iya, jadi kerajaan Yesus kematian. mati terkutuk. Nah. Tempat orang yang mati terkutuk di mana, Martinus? Di dalam api yang menyala-nyala Ya manusia. udah, lanjut Bang Faruk, udah dapat Kenapa endingnya. Terus, bagaimana lanjut, Pak? Terus Yesus Berarti Yesus pada hari itu- ketiga, Berarti Yesus itu tempatnya di mana Bang dari dalam Martinus? alam kubur. Berarti Yesus yang terkutuk itu tempatnya di mana Bang Martinus? Yesus itu Tuhan. Aku nggak tanya Yesus itu Yesus Tuhan itu atau siapa. berkata, "Aku memberikan Berarti nyawaku, Yesus yang terkutuk dan itu aku tempatnya di mengambilnya mana? kembali." Di neraka, siapa Pak? Kenapa, Neraka, betul. Gitulah udah selesai habis. Udah selesai itu udah selesai Paham, studinya di Bo. neraka. Udah selesai. Bodoh itu bahasa ayat itu. Coba saya tanya kamu Al-Quranmu.